Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan, jemaat dimanapun berada. Senang karena pagi hari ini kita kembali dapat menerima anugerah kehidupan yang daripada Tuhan. Bahkan kita telah ditemani, diberkati dalam istirahat di malam hari yang telah kita lalui. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Yesus dimanapun berada, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan seluruh hidup kita sepanjang hari ini dalam bimbingan dan penyertaan daripada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia. Kami bersyukur, berterima kasih atas semua anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan biarlah itu memenuhi seluruh kehidupan yang kami jalani hari ini dan hari-hari yang akan datang. Sebentar sebelum kami memulai dan melaksanakan segala aktivitas kehidupan sepanjang hari ini, kami ingin dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berada di tengah minggu yang akan kami lalui. Di minggu-minggu yang akan datang ini, kami akan memasuki minggu yang baru, bahkan bulan yang baru yang Tuhan akan percayakan. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menuntun dan membimbing kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Berkati hati dan pikiran kami, berkati firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal ketiga, ayat ketiga dan keempat. Roma pasal ketiga, ayat ketiga dan keempat, demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, ada sebuah kisah yang menarik, kisah dua ekor kadal. Seseorang mencoba merubuhkan tembok rumah ketika sedang merenovasi sebuah rumah. Rumah di Jepang umumnya memiliki ruang kosong di antara tembok yang terbuat dari kayu. Ketika tembok mulai rontok, ia menemukan seekor kadal terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah paku. Ia merasa kasihan sekaligus penasaran. Ketika ia mengecek paku itu, ternyata paku tersebut telah ada di sana selama 10 tahun, yaitu sejak rumah itu pertama kali
ujian kesetiaan sedang kita hadapi. Ujian kesetiaan kita sebagai pasangan suami istri. Ujian kesetiaan kita sebagai seorang ayah yang telah dikaruniai oleh anak-anak di tengah-tengah keluarga. Apakah kita mau bertahan dengan waktu-waktu yang sangat sulit ini? Apakah kita mau bertahan dengan kesetiaan walaupun mungkin jarak yang begitu jauh memisahkan kita karena berbagai peristiwa pekerjaan yang kita jalani? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita betapa pentingnya kesetiaan kita terus kita pelihara, terus kita pupuk, terus kita lakukan. Walaupun apa yang sedang kita alami saat ini sangat menyedihkan dan sangat berat. Ingatlah juga janji-janji kesetiaan yang pernah kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Apakah ketika kita menerima tahbisan menjadi seorang pelayan, sebagai seorang penatua, sebagai seorang pendeta, sebagai apapun kita di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih ketika kita menerima sebuah berkat yang dari Tuhan, menjadikan kita suami, menjadikan kita seorang istri di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Tetaplah pegang janji ikrar setia kita di hadapan Tuhan untuk menjadi seorang suami dikala suka, dikala duka, dikala sakit, dikala sehat, dalam kondisi keuangan ekonomi yang semakin menurun. Ingatlah, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memberkati kita yang mau taat dan setia kepada Tuhan, kepada pasangan, dan kepada setiap orang yang ada di sekeliling. Tetaplah menjalani panggilan kita sebagai murid, sebagai orang percaya untuk setia di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang maha baik itu, Tuhan yang senantiasa menyertai itu, juga adalah Tuhan yang tetap setia kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, untuk mengajar kami tetap taat setia dalam ujian-ujian yang sedang kami jalani sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pelayan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ingatkan dan tegurlah setiap orang yang sedang belajar untuk tidak setia, tidak taat kepada Tuhan, kepada sesama, kepada keluarga. Bahkan ya Tuhan, kami mau berdoa Engkau tetap memberi kekuatan kepada semua warga jemaat-Mu, para pelayan-Mu, dan setiap orang yang sedang bergumul dalam kesulitan, dalam penderitaan hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Tuhan menyertai kami sekaliannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati kita sekalian.